Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Santi dari kelas B PAK NIM 10201968872, mata kuliah kurikulum PAK yang diampu oleh dosen Setrianto Tarapa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang hakikat kurikulum. Tanpa membuang-buang waktu, kita langsung masuk dalam materi. Baik, kita langsung masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian kurikulum. Istilah kurikulum digunakan pertama kali dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yang berasal dari kata Latin karir dan kurer, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari atau tempat berpacu. Menurut pandangan lama atau tradisional, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah. Pengertian ini memiliki beberapa implikasi, yaitu yang pertama, kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang pada hakikatnya adalah sejumlah pengalaman nenek moyang yang dipilih, dianalisis, serta disusun secara sistematis dan logis. Yang kedua, penyampaian mata pelajaran kepada siswa yang akan membentuk mereka menjadi manusia yang mempunyai kecerdasan berpikir. Dan yang ketiga, tujuan mempelajari mata pelajaran adalah untuk memperoleh ijazah. Ijazah diposisikan sebagai tujuan sehingga menguasai mata pelajaran berarti telah mencapai tujuan belajar. Dan yang keempat, sistem penyampaian yang digunakan oleh guru adalah sistem penuangan atau imposisi, yang mengakibatkan guru lah yang paling aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ada 3 pandangan tentang kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana. Yang kedua, kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan kurikulum dikenal sebagai memuat isi dan materi pelajaran, rencana pembelajaran, dan sebagai pengalaman belajar. Selanjutnya kita masuk dalam pembagian kurikulum yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama, kurikulum formal, dan bagian yang kedua, kurikulum yang tak formal. Kita langsung masuk dalam kurikulum formal. Kurikulum formal meliputi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran umum dan spesifik. Yang kedua, bahan pelajaran yang tersusun secara sistematis. Yang ketiga, strategi belajar mengajar serta kegiatan-kegiatannya. Dan yang keempat, sistem evaluasi yang mengetahui sejauh mana tujuan tercapai. Dan kurikulum yang tak formal meliputi semua kegiatan yang direncanakan namun tidak berkaitan langsung dengan pelajaran akademis tertentu dan kelas tertentu. Selanjutnya, dalam orientasi Alkitabiah, kurikulum dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan isi berotoritas yang dibimbing dan dilaksanakan oleh kepemimpinan Kristen agar dapat membawa para siswa satu langkah lebih dekat kepada kedewasaan di dalam Kristus. Selanjutnya, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang peranan kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan secara sistematis mengemban peranan yang sangat penting bagi siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan siswa agar dapat hidup di masyarakat dengan menginternalisasikan nilai sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kurikulum memiliki 3 peran, yaitu yang pertama, peranan konservatif, yang kedua, peranan kritis atau evaluatif, dan yang ketiga, peranan kreatif. Selanjutnya, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tentang fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, bagi guru atau pendidik
Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Yang ketiga, bagi para pengawas, kurikulum akan berfungsi sebagai paduan untuk pelaksanaan supervisi. Dan yang keempat, bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi penyelenggara program sekolah maupun membantu putra-putri mereka belajar di rumah sesuai program sekolah. Alexander Inglis mengemukakan 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang keenam, fungsi diagnostik. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu tentang kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum tanpa sebuah rencana, maka pembelajaran tidak akan efektif. Demikian juga tanpa pembelajaran sebagai implementasi sebuah rencana, maka kurikulum tidak memiliki arti apa-apa. Sistem pembelajaran merupakan pengembangan dari sistem kurikulum yang digunakan. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan, serta isi yang harus dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antar pendidik dan peserta didik. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.